Nih, saya ajarin sedikit tentang doa ya. Saya tuh lebih senang ngajarin tentang keintiman dengan Tuhan. Hampir semua khotbah saya itu berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Cari di YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ya. Gini, doa itu bukan sekedar bahasa roh. Doa itu bukan sekedar minta. Doa juga bukan sekedar kata-kata yang diulang-ulang. Doa itu hubungan keintiman dengan Tuhan kita, dengan Raja kita. Membangun keintiman. Seperti suami dan istri. Ketika dia membangun keintiman, kan nggak ada metodenya. Harus miring ke kanan, harus miring ke kiri, lampunya harus redup, harus dengerin musik yang kalem, kan nggak ada metodenya. Harus pakai baju ini dan itu. Membangun keintiman itu seperti hubungan seorang suami dengan istri yang tidak ada caranya, tidak ada metodenya. Doa juga nggak ada metode dan caranya. Doa itu membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Makanya setiap orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan berbeda-beda. Makanya belajar menaklukkan pikirannya sebelum berdoa adalah merenungkan firman, meditasi firman Tuhan. Dan itu perlu dilakukan setiap hari di kamar doamu setiap hari. Perlu dilakukan setiap hari. Ada orang ngomong begini, loh Pak, saya sudah terbiasa berdoa kok, hati saya komunikasi dengan Tuhan. Kita tidak bisa hati kita komunikasi dengan Tuhan waktu nyetir, waktu berjalan, waktu di pasar, waktu di toilet, waktu kemanapun. Kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan kalau kita tidak pernah melatih diri kita duduk diam di dalam hadiratnya, duduk diam di kamar doa kita. Yang menghasilkan urapan, yang menghasilkan pengaruh, itu bukan karena ide, bukan karena gagasan, bukan karena kepandaian, tapi karena kita nempel sama Tuhan. Semua hamba Tuhan harus memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau engkau nggak memiliki kedekatan dengan Tuhan, hidupmu nggak akan diurapin Tuhan. Kalau engkau kekristenanmu nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, kekristenanmu sebenarnya sedang perlahan menuju kematian. Karena kita ini seperti carang yang harus nempel kepada pokoknya. Kalau kita nggak nempel kepada pokoknya, carang itu tidak akan pernah berbuah dan cenderung akan mati. Ujungnya akan dipotong dan dibinasakan. Penting ini. Kalau kita nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, siapapun orangnya, siapapun harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan sampai kedalaman hatinya. Bangun keintiman, bukan dengan metode, dengan cara. Membangun keintiman dengan Tuhan bukan sekedar bahasa roh loh. Sekalipun saya berbahasa roh lebih banyak mungkin dari Bapak Ibu. Saya banyak berbahasa roh, saya nyembah Tuhan. Tapi saya kadang hanya diam dalam hadiratnya, menaklukkan pikiran, perasaan, kemauan, kehendak saya kepada Tuhan. Karena saya ingin nyenengin Tuhan tok. Nanti setiap orang berbeda-beda, punya pengalaman berbeda-beda. Pak, saya nggak tahu caranya berdoa. Pak, saya nggak tahu caranya nyembah Tuhan. Masuk kamarmu, kunci, matiin handphonemu, minta Roh Kudus ajarin aku bersekutu dengan Engkau, ajarin aku bergaul intim dengan Engkau, ajarin aku menyembah Raja yang Maha Mulia itu. Roh Kudus akan ajarin hari demi hari. Kalau kita udah terbiasa masuk di kamar doa kita nyembah Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari. Bapak Ibu kemanapun pergi, di jalan, di kantor, di pabrik, di toko, dimanapun juga berada, hatimu terbiasa terkonek dengan Tuhan. Waktu kamu terkonek dengan Tuhan, kamu terkonek dengan surga. Hikmat, pengertian, pewahyuan, urapan kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidupmu, akan menikmatin perkara-perkara yang dahsyat. Bapak Ibu akan dipromosi dan ditinggikan. Bapak Ibu yang membuat seseorang diurapin Tuhan bukan karena ditumpangi tangan pendeta atau ditumpangi tangan Benihin sampai diurapi minyak sampai kelomoh-kelomoh, atau ditumpangi tangan gembalamu sampai minyaknya beler-beler semuanya. Bukan, karena engkau nempel sama Tuhan. Kita semakin hari nempel dengan Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Kalau cara tercepat untuk masuk dalam hadirat Tuhan, cara tercepat untuk pikul salib sangkal diri mati daging adalah masuk ke dalam dimensi hubungan kedalaman dengan Tuhan. Waktu kita masuk dalam hubungan kedalaman dengan Tuhan, setiap hari otomatis kamu terkoneksi dengan Tuhan. Waktu kamu terkoneksi dengan Tuhan, kamu tidak akan pernah mau melakukan dosa dan pelanggaran. Seorang yang mencintai pasangannya, Pak Hanafi Firaatmaja atau Pak Icin Bu Icin ini, ketika semakin memiliki hubungan keintiman dengan pasanganmu, dengan suami, dengan istri, semakin kita ngerti perasaannya. Sekalipun kita di luar ada godaan, kita tidak pernah mau ngambil keputusan untuk melakukan dosa dan pelanggaran, karena kita hargain pasangan kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak, Pak? Karena kita semakin cintai, kita semakin memiliki hubungan kedekatan yang dalam. Tidak mungkin kita mau bertindak sembarangan dan sembrono. Sama hubungan kita dengan Kristus. Semakin kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, membangun keintiman yang dalam dengan Tuhan setiap hari, engkau semakin ngerti hati Tuhan. Engkau tidak akan pernah melakukan hal yang menyakiti dan melukai hati Tuhan. Seperti kita menghormatin pasangan kita hargain hatinya, kita jagain perasaannya, kita mau menyenangkan hatinya.
seperti persis hubungan suami istri. Karena rahasia ini besar, hubungan Kristus dengan jemaatnya seperti hubungan suami dengan istri. Kalau kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, engkau tidak akan pernah memilih melakukan dosa dan pelanggaran. Bahkan kalau kita ini ngobrol-ngobrol mungkin di kafe, ngobrol di restoran dan lain sebagainya, kita keceplosan tuh ngomong meninggikan diri, membanggakan diri, atau apapun lah namanya. Waktu pulang, nanti Roh Kudus akan tegur dalam hati, kamu tadi salah ngomong, kamu tadi nggak benar. Karena apa? Kita membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita ngerti isi hati Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Roh Kudus. Ini setiap orang harus memiliki hubungan ini. Kalau Bapak Ibu memiliki hubungan ini, hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah, karaktermu berubah, sikapmu berubah, dan urapanmu berubah. Kamu tambah hari tambah memiliki dampak, otoritas, dan kuasa yang berbeda. Ini orang nggak mau ajarin. Karena apa? Ada harga yang mahal yang harus dibayar. Duduk diam di kaki Tuhan. Dan setiap orang Kristen harus ngalamin ini. Terutama hamba Tuhan harus diam di kaki Tuhan. Senengin Tuhan, layani Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Kita itu melayani Tuhan dahulu, efeknya, dampaknya kita memiliki pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi banyak orang hari ini suka melayani pekerjaan Tuhan karena dilihat orang, dipuji orang, diagungkan orang, dapat tepuk tangan, dapat pujian dan penghargaan. Padahal di dalamnya tidak otoritas, nggak ada otoritas, nggak ada kuasa, nggak ada nyawa kata orang dunia. Kalau kita ingin melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memiliki otoritas, kuasa dan urapan, dimulai dulu dengan duduk diam di kaki Tuhan, melayani Tuhan. Ini dibangunnya perlu berhari-hari, berminggu-minggu, berjam-jam. Terus kalau Bapak Ibu tanya, Bapak ngelakuin ini berapa lama? Sejak saya kenal Tuhan tahun 97 sampai hari ini. Saya luangkan setiap hari bangun keintiman dengan Tuhan sampai hari ini. Dan saya dulu kan nggak dikenal siapa-siapa. Baru 2021 orang baru kenal saya loh. Saya siapa? Dulunya saya bukan siapa-siapa. Waktu saya belum dikenal siapa-siapa, bagian saya hanya bangun keintiman dengan Tuhan. Saya bisa diam di kaki Tuhan. Saya bisa kunci kamar saya. Istri saya udah tahu persis itu. Kalau saya udah nyembah Tuhan, saya bangun keintiman dengan Tuhan, dia nggak mau ganggu. Saya hanya dedikasikan hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan. Saya nggak peduli waktu itu orang kenal saya, orang mau dengerin khotbah saya nggak tahu, nggak mau tahu. Yang penting saya lakukan dulu untuk Tuhan. Ketika saya lakukan hal yang tersembunyi itu sendiri dengan Tuhan, suatu hari ternyata apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi di broadcast oleh Tuhan di tempat umum. Artinya ada promosi dan peninggian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang suka doa di kamar sendiri? Orang nggak puji kok, orang nggak lihat kok. Yang tahu kan kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita lakukan itu setia hari demi hari, bangun keintiman hari demi hari, tambah hari, tambah hari, tambah hari, di dalam dirimu ada kuasa, otoritas, pengurapan. Kalau ada hikmat, pengertian, tidak mungkin pelita itu ditaruh di bawah gantang. Pasti akan ditaruh dan orang pasti menerangi banyak orang. Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan apa? Terlibat pelayanan, apalagi yang terlibat dalam pelayanan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau hamba Tuhan minimal doanya 4 jam sehari minimal harus. Kalau enggak memiliki kuasa, otoritas, enggak memiliki pengurapan, ya kita bisa pelayanan tapi enggak ada urapan, percuma dan sia-sia. Tapi kalau kita di pelayanan ada urapan, kuasa dan otoritas, kata-kata kita, penyembahan kita, permainan musik kita, apa yang kita lakukan diurapin Tuhan, itu bisa menjamah sampai kedalaman hati orang. Bedanya khotbah yang diurapin Tuhan dan khotbah yang nggak diurapin Tuhan. Khotbah yang diurapin Tuhan itu bisa merubah orang dari dalam. Yang merubah siapa? Urapan Tuhan yang bekerja melalui kata-kata seorang hamba Tuhan. Tapi kalau pengkhotbah nggak diurapin Tuhan, khotbahnya mungkin enak di telinga, bahkan dengernya ngantuk, capek karena nggak ada urapan di dalamnya. Bayangkan Bapak Ibu, bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nih diurapin Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Kemana engkau pergi, orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Engkau deal bisnis dengan orang ya. Kuasa Tuhan bisa mengalir dalam hidupmu, menyertain hidupmu. Orang itu bisa merasakan tiba-tiba engkau dapat favor Tuhan, dapat kemurahan Tuhan. Bisa deal bisnis. Kita ditempatkan di satu perusahaan yang mau bangkrut karena ada Tuhan yang menyertain kita. Ada kuasa Tuhan yang menyertain kita. Itu perusahaan gak jadi bangkrut karena apa? Tuhan menyertain hidupmu. Kita jadi berkat nggak? Kita ditempatkan di satu gereja. Mungkin nggak dilihat orang lah, setia lakukan yang terbaik yang Tuhan kasih tanggung jawab itu. Mau dilihat orang, mau dipuji orang, mau nggak dipuji orang, tetap lakukan dengan setia. Kalau engkau lakukan dengan setia, engkau memiliki hubungan, kedalaman, keintiman yang dalam dengan Tuhan.
engkau akan memiliki kuasa dan otoritas. Suatu hari Tuhan akan promosi dan tinggikan. Harus ada harga yang harus dibayar. Ini berdoa bukannya sekedar bahasa roh, bukan seperti itu. Tidak cukup seperti itu. Tapi kita harus berbahasa roh lebih dari orang lain. Paulus katakan, aku tuh berbahasa roh lebih dari kalian semuanya kok. Itu bahasa roh kan bahasa. Tidak hanya kata. Bahasa itu ya macam. Makanya perlu ngomong setiap hari itu. Yang dipenuhi Roh Kudus itu bahasa roh setiap hari. Terus masuk ke dalam kamar doa, mau meditasi firman Tuhan seperti Ibu tadi, 1 jam pagi, 1 jam malam, oke, enggak masalah. Renungkan firman Tuhan, selaraskan pikiran dengan Tuhan. Terus bangun keintiman. Semakin kita bangun, semakin kita ngerti kepekaan dengan Tuhan. Ke Bapak Ibu, Pak Hanafi, Ibu Icin, dan yang lain sebagainya punya suami istri, semakin dekat dengan istri kita, semakin dekat dengan suami kita. Lirikan matanya kita tahu maksudnya apa. Betul apa enggak? Ekspresi istri kita kalau sudah berubah, kita tahu loh maksudnya apa ini. Wah, ini jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini. Karena apa? Kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, Pak Hanafi, ketika ditelepon, istri telepon, Bapak lagi di luar kota. Terus istri telepon bilang, ini siapa ya? Kira-kira pulang ke rumah ngalamin apa? Istrinya Pak Hanafi telepon. Terus Pak Hanafi jawabnya begini, ini siapa ya? Ini dari mana ya? Kira-kira pulang ngalamin apa? Hah? Dibawain panci bisa-bisa. Tapi karena sudah dekat, dia tahu nih, ini suara istri saya ini. Ini suara cinta saya nih, kekasih hati saya ini. Benar nggak? Makanya kalau orang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kamu ngerti suara Tuhan itu seperti apa. Kamu ngerti maunya Tuhan. Kamu ngerti kehendaknya Tuhan. Kamu ngerti, Tuhan maunya apa sini? Tuhan mau bawa kemana? Tuhan mau bawa kemana? Bapak Ibu udah tahu lah. Udah tahu pendeta yang diurapin Tuhan dan tidak diurapin Tuhan. Pendeta yang bawa dalam penyembahan hadirat Tuhannya Tuhan tebel apa enggak? Dengerin baik-baik ya. Semua orang bisa nyembah Tuhan. Betul? Semua orang bisa nyembah Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya. Ngerti gak ini? Orang yang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya adalah orang yang biasa bergaul dengan Tuhan di kamar doanya. Semua orang bisa khotbah, tapi nggak semua orang diurapin sebagai pengkhotbah yang diurapin Tuhan. Betul apa nggak? Seorang pengkhotbah yang powerful dan dasar, seorang itu bisa bergaul, memiliki keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Setiap kata-katanya tembus sampai kedalaman batin yang membuat orang tertarik kepada Yesus. Seorang hamba Tuhan yang benar itu menarik jemaatnya dekat kepada Yesus, bukan menarik jemaatnya dekat kepada pribadinya. Harusnya hidup Bapak Ibu juga menarik orang dekat kepada Yesus. Selama ini orang dekat dengan hidupmu ngalami apa? Sebel, seneng, bahagia, atau jengkel? Kalau orang dekat kita nggak ngalami Tuhan, berarti kita harus perlu berubah dong. Dan itu dimulainya dengan bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ini penting sekali. Ini penting. Saya nggak akan ngajar ini kalau saya nggak pernah melakukan. Saya lakukan sampai hari ini. Saya meski tanya Tuhan. Saya meski bergantung sama Tuhan. Saya meski nempel sama Tuhan. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, hidupmu dari tahun ke tahun akan tetap sama loh. Nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah ngelakuin apa-apa. Oke? Sampai sini. Oke, mau tanya apa? Kita meski mengacu bahwa Tuhan kan pernah ajarin kan, bahwa di perjanjian lama itu ada bait Allah, ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Betul apa enggak? Di pelataran masih ada mbek-mbek, dan lain sebagainya. Terus di ruang kudus mulai senyap. Tapi di ruang maha kudus diem tok. Ketemu Tuhan, hadirat Tuhan. Ya nggak masalah, Bapak lakukan, seneng nyembah Tuhan, itu lakukan terus. Saya pun juga kadang sambil nyetir, nyembah, kadang bahasa roh, kadang sambil nyanyi-nyanyi, oke. Tapi momen tertentu kan kita ingin bergaul keintiman dengan Tuhan. Kan nggak mungkin kan suami istri bergaul dengan istrinya, suami istri bergaul dengan suaminya sambil ngomongin utang. Stres itu pasti. Besok tagihan gimana ya? Besok tagihan gimana? Ada saatnya hanya ngobrol berdua tatap-tatapan. Mungkin di Starbucks sambil pandang mata. I love you, you love me. Kita lop-lopan. Enjoy. Ngerti nggak? Kadang kita perlu, memang Pak, menyembah Tuhan is okay, bahasa roh is okay. Tapi kadang kita perlu juga diam dengerin suara Tuhan maunya apa. Tuhan mau apa sih? Semuanya harus balance, ya. Jadi ngerti ya sampai sini ya.
Semakin kita memiliki waktu yang intens dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu sendiri yang akan diajarin Roh Kudus meski berdoa seperti apa. Makanya saya bilang berdoa itu nggak ada metodenya, nggak ada caranya. Harus bertelutut, harus terengkurep, harus ndelosor, harus jempalitan. Nggak ada caranya karena hubungan itu personal. Seperti hubungan suami istri itu personal, nggak ada metodenya kan. Bener nggak? Semua ini 21 plus ya. Waktu suami istri bangun keintiman loh, hubungan intim itu loh. Suami istri, ada caranya kan? Nggak ada caranya kan? Nggak ada metodenya kan? Mengalir dengan sendirinya. Karena ekspresi dari cinta. Sama kita dengan Tuhan pun juga ngalami yang sama. Amin. Diberkati apa enggak? Ini seri khotbah kedua nih tadi. Ya, ada yang tanya? Kalau suruh ngomong khotbah, saya lebih senang membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya, intinya membangun keintiman dengan Tuhan. Itu enjoy, relax. Kita dekat dengan Tuhan. Kita senang banget dekat dengan Tuhan itu enjoy, benar-benar happy. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Memang rasanya awal-awal daging akan teriak loh. Waktu kita masuk kamar, kunci kamar, matiin handphone waktu doa, handphone jangan dibunyiin ya. Wah, nanti tuh jadi gangguan itu. WA, nah siapa tahu Pak Jokowi telepon kasih proyek dan lain sebagainya lah. Pokoknya ruwet, nah handphone harus dimatikan. Waktu handphone dimatikan, fokus sama Tuhan. Nanti waktu mulai bangun keintiman itu, waktu kita berdiam diri dalam hadiratnya, mungkin kita nyembah dulu. Waktu tutup mata mati gangguan nih, pikiran mengembara kemana. Nah, yang tadi kita pelajarin tadi, kita perlu taklukkan. Kita perlu taklukkan, lama-lama kita bisa masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. Waktu kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, tiba-tiba waktu bukan menjadi batasan lagi. Saya ngajar ini kemarin khotbah di Singapura, bagus sekali. Memiliki hubungan kedalaman keintiman dengan Tuhan. Waktu di pelataran, waktu masih kita pikirkan berapa jam ya ini. Di ruang kudus berapa jam. Waktu kita masuk ruang Maha Kudus, kita nggak mikirin waktu. Kita hanya pengen nyenengin Tuhan. Nggak tahunya kita nyembah Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan, tahunya udah sejam. Tahunya sejam setengah, tahunya 2 jam. Enjoy. Waktu kamu keluar kamar, hadirat Tuhan menyertai hidupmu. Powerful nanti. Waktu kalau udah melakukan seperti itu, di mobil, di jalan, otomatis connect nih dengan Tuhan. Tuhan, ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku nih ngadepin masalah kayak begini, mesti ngapain ya kira-kira ya? Roh Kudus, aku nih ngadepin masalah kayak begini, apa ya kira-kira yang harus kau ambil ya? Keputusan apa yang harus aku perbuat yang ngadepin kayak begini? Kita terbiasa ngobrol dengan Roh Kudus setiap hari. Kira-kira orang yang kayak begini nih stres nggak? Atau tambah bahagia? Bahagia tentunya. Tapi kenapa kok banyak orang Kristen stres? Lupa dengan Tuhan, ingat dengan diri sendiri, lupa dengan Tuhan. Harusnya kita ingat Tuhan, lupa dengan diri sendiri. Kita fokus dengan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Diberkati. Saya berdoa orang-orang di tempat ini memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Dalam dengan Tuhan. Semakin hari semakin powerful. Urapannya semakin tebal. Kenyang ya hari ini, kasih makannya ya. Ini makan steak nih, kenyang ini. Ini bukan bubur ini, yang diajarin nih. Thank you Pak Gembala sudah ngundang saya sebagai anak muda. Terima kasih sudah dipercayakan ngomong kebenaran firman Tuhan. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tutup matamu. Tutup matanya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon
I am yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Angkat suaramu, nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan, kau saja kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Haleluya,
Makarabah nama sekene mete pepe piti mende bene mete pepe. Ikene rebebe sene mendero no moto poko. Makarabate bene mebe sekene mebe. Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Maka hanaraba sekonomo boboko neme pepe pianamante. Roh Kudus, pengurapanmu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mekoro boboko no mondoro boto boseke ne metepe makero lo botapakan naramate pekene meko seko no moto mekere bebe ne mende pekene mepe piana manta pakarabash makarala labashike. Terus aku berdoa pengurapan itu turun dalam ruangan ini semakin kuat. Terus ke mako honomo sheke pari mana manteko noromoto mane bekere bebe shebe. Terus marabata bakana sheke ne bebe. Nikmatin Tuhan. Ralamasana mata bakarabada. Yes, Roh Kudus. Bagianmu sekarang. Bukan aku tapi Engkau. Bukan aku tapi Engkau. Bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial. Ini waktumu. Terus bergerak semakin kuat Tuhan. Dari ujung ke ujung hadirat. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka akan sedang jamah Tuhan sekarang. Ada beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan. Saat ini dia menjamahmu. Para makana masekene mentepede. Saya mau ajak Bapak Ibu ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan apa-apa. Kita menghormatin hadirat Tuhan. Tutup matamu, mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman hatimu dengan Tuhan. Benar nggak hidupmu selama ini? Hatimu udah benar belum? Dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini. Aku berdoa. Ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan. Sekarang aku berdoa urapanmu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan hadiratmu. Para labakahan narabasikin. Sidi diarabure narabata
Bukata Pakanarana Mase. Buka tanganmu berdoa. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai didamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya. Sekarang terima itu. Go! Go! Jesus! Now! Jesus! Yes! Hey! Now! Jesus name. Go! Will, do it, do it, do it. Jesus name. Pengurapanmu turun. Now, go. Jesus name. Jesus name. Tuhan. Will. Berdui. Jesus name. Urapanmu turun dalam ruangan ini. Karabakenebe. Go! Naralamase. Inamose. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan, yang roh bukan dari Tuhan. Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus name. Go. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan. Sampai gak tahan kuat berdiri lah. Nalamoso sini mianamo binamo senalamore hirianama. Aku berdoa untuk ibu nih dalam nama Yesus. Go, fit, play, terus, Jesus name, go, Jesus name. Makaralabashi. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus. My hand in surrender.
name most high. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepene mete. Imine me piene me ke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in
Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Rapakah nama sikonomo. Ikere bete pepe kiene mente beki nomo kosan dekonomo. Ine mendere bebe piana bahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sikini mente bebe kini. Terus semikuna lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo kosandere mete pepi anamakare pekono. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo posandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan loh. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya.
Loh, kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong, ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.